Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Oktavia Putri dengan NIM B1A121248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Ageng Triganda Sayuti SH MKN selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Soal nomor 1 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah ada dua garis, yaitu hubungan darah menurut garis ke atas atau yang disebut leluhur, sedangkan menurut garis lurus ke bawah yaitu disebut dengan keturunan. Lalu ada juga garis ke samping, yaitu pertalian darah antara orang bersaudara dan keturunannya. Daftar yang menggambarkan ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah disebut silsilah. Dari satu silsilah dapat diketahui jauh dekat hubungan darah antara orang yang satu dan orang yang lain dari leluhur yang sama. Lalu soal selanjutnya adalah jelaskan bagaimana dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan pula apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Perkawinan di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara rinci tentang perkawinan yang berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 tentang hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan, di mana secara jelas dijelaskan bahwa setiap orang-orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal UU nomor 1 tahun 1975, perkawinan dalam ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan juga pernikahan beda agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah jelas disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adanya penyimpangan dari praktik kawin kontrak terhadap norma-norma hukum dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat luas dan stakeholder terkait. Seringkali aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan operasi penegakan hukum untuk memberangus prostitusi berkedok wisata tersebut. Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan tidak bisa menghilangkan fenomena sosial tersebut, bahkan disinyalir saat ini semakin tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarananya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dibenarkan pernikahan beda agama dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan asas monogami yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut. Asas monogami adalah asas yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia, yang berarti di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Perkawinan poligami dalam hukum Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, masih banyak laki-laki yang melakukan poligami siri atau tanpa mengajukan izin ke pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat izin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristirahat apabila istri tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat tersebut pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu dari ketiga poin tersebut, suami dapat mengajukan izin poligami.
Baiklah, sekian hasil jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.